Polri. Aku ini yang bikin kamu Polri ini aja. Saya suruh fraksi saya. Coba sih ingin tahu reaksinya. Nanti kalau kayak gini terus udah masukin ke Mendagri. Gelisah toh. Gelisah toh. Gelisah toh. Nah, emas ini tidak boleh ditransaksikan dengan cara apapun. Nah, sebab di dalamnya tercermin keadilan Tuhan melalui para hakim. Inilah seluruh imajinasi yang saya bayangkan ketika menjadi presiden kelima itu dan mempunyai mandat untuk membuat Mahkamah Konstitusi. Tadinya kan saya kepikir enak banget ya jadi hakim. Itu ketoknya itu sepertinya dari dia keadilan itu. Tadinya saya nggak mau, tapi kan amanat sebagai presiden. Ya, nggak bikin lah. MK tidak hanya menjadi benteng konstitusi dan demokrasi. Roh kelahiran MK menempatkan para hakim MK sebagai simbol keadilan itu sendiri. Dan inilah makna sikap yang sudah tidak ada kenegarawan hakim MK. Kehadiran MK sangatlah penting guna menyempurnakan sistem politik Indonesia. Sebab sejarah mencatat ketika demokrasi hanya dipimpin oleh kekuasaan pada masa Orde Baru, maka yang terjadi adalah rekayasa selalu pemilu. Karena itulah MK menjadi penjaga terakhir demokrasi melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilu. Nah ini kayak gini aja. Aku udah diundang titik juga hidup. Lihat orang udah diumumkan. Jadi itu apa ada KPU? Udah diumumkan aja ada yang ngomong. Nggak sah. Aduh, kan deh. Kekuasaan otoriter Orde Baru telah melahirkan krisis multidimensi tahun 1997. Itulah ketika saya jadi wapres gitu. Makanya saya ketiban, saya bilang itu sampah. Sendi-sendi bernegara rusak akibat tiadanya kemerdekaan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Krisis berhasil saya selesaikan melalui proses saya menjadi presiden sampai tahun 2004. Dalam kehidupan demokrasi saat itu, kita melangkah lebih maju dengan menempatkan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Seperti tadi yang saya katakan, itu dinyatakannya sebagai pemilu yang paling demokratis, bukan orang sini, orang luar. Hadirin sekalian, kalau enggak saya mesti selesai ngomongnya. Sistem demokrasi memerlukan topangan sistem hukum. Sistem hukum mencakup peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya, banyak perundangan itu yang sudah bagus, tapi kan pelaksananya tetap manusia, institusi, dan aparat penegak hukum, budaya hukum, dan tertib hukum. Beberapa pakar hukum dan tokoh masyarakat sipil nongol seperti Profesor saya baru ngomong ini teman-teman lihat ini nongol Profesor Todu Mulya Lubis, Profesor Sulistiowati, dan Dr. Fitri. Saya senang banget tuh ngomong Fitri. Ada itu terus tuh kayak saya. Kalau umpamanya prosedur ditangkap itu harus ada surat perintah penahanan panggilan gitu. Kalau 3 kali gitu. Terus kalau umpamanya baru sekali atau nakutin banyak pak pengacara baik gitu loh. Pokoknya kita bantuin ya. Gila kenapa aja Pak ini saudara Pak Usman Hamid dan lain-lain banyak banget telah mengingatkan bahaya rule of law yang kini berganti menjadi rule by law. Komisi
pemberantasan korupsi KPK misalnya, yang seharusnya bersifat independen, dan telah saya jadikan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi dalam praktek sering terlepas dari berbagai campur tangan kepentingan kekuasaan. Demikian Polri, Pak Polri, dengerin ya, yang bawa-bawa itu loh, kan suka kasihan saya lihat, udah capek loh, seperti ketika saya konflik di Papua, itu mau rakyat di sana, itu kan mau nyerang itu apa namanya, Freeport. Jadi saya kan disuruh ke sana, gitu. Terus yang kasihan apa? Masa itu kan ada Pak Teis ya, iya. Padahal dia itu ada 4 orang, jadi saya menyingkap lagi karena terus ingat supaya tahu. Ada 4 orang, Pak Frans Kaisepo, Pak bisa lupa, Pak Teis, ada 2 lagi tadi kemarin udah ingat, sekarang lupa lagi, yang menjadi penggerak yang disuruh oleh Presiden Soekarno mematangkan untuk perebutan Irian Barat. Nah, tapi yang anehnya gak ada loh jenderal itu yang ditangkap. Selalu kan kerocok yang ditangkap. Iya, karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya. Masa gitu? Hanya dengan terang dong, dia menjalankan perintah. Kalau nggak jalanin perintah, diturunin pangkat. Makanya gue panggil, Polri, aku ini yang bikin kamu Polri, ini aja saya suruh fraksi saya. Coba sih ingin tahu reaksinya. Nanti kalau kayak gini terus udah masukin ke Mendagri. Gelisah toh. Udah pada minta, udah tetap aja Polri. Gimana saya nggak segini? Biarin tuh, jangan dipotong ya gini ya saya. Ada sama TV. Gila dong. Gimana sih maunya? Coba pikirkan. Coba. Saya kan lihat. Apa ya saya suka kalau kompes itu kan koyok kolonel itu. Nah kalau apa gitu ya? Enggak bawa lagi. Orang polisi loh. Bukan kalau polsek itu kira-kira. AKBP. AKB. Jadi kalau diinikan sama TNI itu apa itu? Paling enggak kan terus yang dihukum kapten sama prajurit. Jadi saya kan lihatin kemana ya? Itunya, jenderalnya. Ayo coba cari data. Di dalam ini persoalan pasti yang dihukum gak dipecat itu para jenderal. Terus saya kan pernah presiden toh, beliau. Jadi kok kesalahan ditinggalkan kepada anak buah? Padahal anak buah kalau tidak menurut perintah udah pasti out. Maksudnya diturunkan atau dia selalu bilang dia itu. Makanya saya kalau saya dapat penjaga atau ada 2 orang gitu tapi nanti kalau maminya lengah udah dibilang katanya salah, terus hanya siap. Jadi kalau mereka saya suruh gitu terus langsung siap gitu. Tar dulu, kamu siap bego atau siap ngerti? Benar, boleh nanya mereka. Tapi aneh, kok senang ikut saya? Gak ada kalau saya suruh kamu pergi ya supaya naik pangkat sekolah, gak ada yang mau.